Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berada di rumahnya dalam rangka memaksimalkan malam-malam bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan merupakan pembinaan ruhiyah kita, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan salah satu ibadah rohani yang kita persiapkan di bulan Ramadan itu adalah muraqabatullah. Kita meyakini Allah itu mengawasi kita, Allah memperhatikan kita, dan Allah tidak pernah tidur dari apa yang kita lakukan. Setiap detik yang kita lewati Bapak Ibu, maka tidak ada yang terlewat dari perhatian Allah sedikit pun. Maka semua tercatat dalam kitab amal kita masing-masing, dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab amal kita masing-masing tersebut nanti akan diperlihatkan kepada kita masing-masing pada hari kiamat kelak. Ada yang menerima dengan wajah yang murung, ada yang menerima dengan wajah yang berseri, ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada pula yang dari belakang punggungnya. Maka itu semua kembali dengan persiapan kita masing-masing ketika kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembinaan ruhiyah kita di bulan Ramadan berikutnya adalah yaitu mengendalikan nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengendalian nafsu itu adalah tujuan utama dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini benar-benar mengekang nafsu kita. Semua kita punya keinginan Bapak Ibu, semua kita punya syahwat, semua kita punya keinginan yang luar biasa. Dan dengan bulan Ramadan inilah kemudian kita tahan, dan Ramadanlah yang bisa menahan itu, dan kita dioptimalkan untuk mampu menahan nafsu tersebut. Kepengen ketika berbuka itu makannya 3 piring Pak, tapi nggak sanggup, ya. Apa sebabnya? Karena di situ kita menahan. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu yang berbuka hanya dengan 3 butir korma sholat, dan bahkan tidak melanjutkan dengan makan besarnya, nanti makannya setelah tarawih. Sedangkan di luar Ramadan kita sebelum maghrib itu sudah makan malam, dan jarang kita menunda makannya. Dan Ramadan mampu menunda 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Dan itu menunjukkan bahwasanya Ramadan itu betul-betul menahan hawa nafsu kita, bahkan menekan hawa nafsu kita. Ingin kita melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, teringat kita sedang berpuasa. Bahkan sampai Nabi kita mengatakan ketika ada orang yang ingin berdebat dengan kita, bahkan ingin bermusuhan dengan kita, bahkan ingin bertengkar dengan kita, cukup kita mengatakan ana shaim. Padahal kalau kita marah bisa,
Kalau kita mukul pun juga bisa. Kalau kita meluapkan emosi kita pun juga bisa. Tapi Rasul mengatakan ana shaim, saya berpuasa. Dan itu semuanya Bapak Ibu penekanan dan menekan ya syahwat kita. Semua orang punya emosi Bapak Ibu. Orang yang tidak mampu menahan ya keinginannya sajalah yang tidak mampu menahan emosinya. Tetapi ketika seorang muslim yang terlatih dengan bulan Ramadan, yang terlatih dia puluhan tahun berRamadan, dia akan tahu tempat dia mengeluarkan emosinya, tempat dia mengeluarkan amarahnya, tempat dia mengeluarkan sesuatu, dia mengerti tempat dan posisinya. Inilah Ramadan Bapak Ibu. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Rasulullah SAW, inna mimma akhsha alaikum, bagian dari yang paling saya takutkan terjadi kepada kalian adalah syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan, rawahu Ahmad. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara yang saya takutkan terjadi pada diri kalian itu adalah, kata Rasulullah SAW, kalian mengikuti syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta syahwat yaitu kemaksiatan yang disebut dengan syubhat. Ada dua, ada fitnah ya, fitnah syahwat, ada pula fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu ada dua, syahwat untuk perut kita dan syahwat untuk kemaluan kita. Dan ini semuanya ternyata bagian sesuatu yang dicemaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW terjadi pada diri umatnya. Dan tidak ada cara yang ampuh Bapak Ibu untuk menekan itu semua. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Makanya puasa kita berhasil dan tidak berhasil, mampukah kita menahan keinginan kita untuk memenuhi perut kita? Mampukah kita menahan keinginan untuk meluapkan syahwat kita? Mampukah kita menekan diri kita untuk tidak mengikuti yang namanya kemaksiatan? Ketika kita mampu menekan itu Bapak Ibu, itulah puasa. Berhasil kita melatih ruhiyah kita, melatih kita rohani kita berhasil. Tetapi kalau seandainya belum sampai ke sana Bapak Ibu, ya, dan masih kita penuhi perut kita dengan segala macam makanan di saat diberikan kesempatan, bahkan juga luapan syahwat kita, dan bahkan pula kita banyak juga yang mengikuti kemaksiatan di sisi ataupun di waktu-waktu bulan Ramadan, maka itu menunjukkan Ramadan kita belum berhasil. Salah satu contoh Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kemudian menyampaikan sebuah kejadian kepada Nafi' an Ibni Umar. Nafi' ini pernah beliau itu menemukan sebuah hadis bersama dengan Abdullah bin Umar. Dan beliau mengatakan, Nafi' tersebut berkata, kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskin ya'kulu ma'ahu. Abdullah bin Umar itu adalah salah seorang sahabat yang beliau tidak makan Bapak Ibu kecuali harus didatangkan orang miskin bersamanya dan makan bersamanya. Kalau kita Bapak Ibu makannya enaknya sendiri atau berdua? Kalau kita makannya paling enak itu sendiri, dihabiskan sendiri. Kalau bisa jangan dikasih orang lain. Itu kita Bapak Ibu. Dan Abdullah bin Umar ketika beliau makan tidak akan makan makanan tersebut kecuali didatangkan orang miskin dan makan bersama dengan beliau. Dan Nafi kemudian mendatangkan seorang laki-laki, ada khaltu rajulan, dan saya memasukkan seorang laki-laki yang makan bersama dengan Abdullah bin Umar. Fa'akala kasiron, laki-laki yang di bawah ini makan bersama dengan Abdullah bin Umar, makannya akeh Bapak Ibu, banyak makannya. Ketika laki-laki itu makannya banyak, apa kata Abdullah bin Umar? Ya Nafi, la tudkhil, la tudkhil hadza rajul alayya.
Jangan coba-coba lagi wahai Nafi, kamu membawa laki-laki ini masuk ke rumah saya. Makanya banyak. Ya, makanya banyak kemudian Abdullah bin Umar terkenal dengan sosok sahabat yang tidak pernah mau makan kecuali ada orang miskin bersama beliau. Dimasukkan laki-laki ini, ternyata laki-laki ini banyak makannya. Kemudian marahlah Abdullah bin Umar, besok-besok jangan kamu bawa lagi laki-laki ini karena makannya banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah itu bersabda. Apa kata Rasulullah? Yaqul, Rasul bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati ar'a. Abdullah bin Umar mengatakan, Rasul itu pernah bersabda, wahai Nafi, apa kata Rasulullah? Orang muslim itu makan hanya dengan satu usus, sedangkan orang kafir makannya dengan 7 usus. Berarti kalau kita lihat hadis ini Bapak Ibu, maka Abdullah bin Umar mengibaratkan laki-laki yang makan dengan beliau ini makannya dengan 7 usus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehebat apapun usus kita, satu piring itu udah penuh Bapak Ibu. Kalau ada yang makannya berpiring-piring, berarti 7 usus berarti. Ya, disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah faidah yang luar biasa, manfaat yang masya Allah. Disinilah Rasul ataupun juga Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya salah satu pembinaan ruhiyah kita di bulan Ramadan, kita mampu menahan syahwat makan kita, yang mana maka itu cukuplah dengan 1 usus. Dan Rasulullah menjabarkan 1 usus itu seberapa? Sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara, sepertiganya untuk makan. Itulah 1 usus. Tapi kalau seandainya sudah melebihi dari itu, ini akan berbahaya. Ya, akan berbahaya bagi seorang muslim yang dia mengatakan dirinya berpuasa, ketika berbuka Bapak Ibu, selesai berbuka nggak mampu berdiri saking kenyangnya. Oh, itu 7 usus berarti. Ya, makannya akeh. Ya, bukan tidak boleh, silahkan kata Rasulullah, tapi ingat, aturlah waktunya. Kita yang mengatur Bapak Ibu, karena yang punya perut itu adalah kita, dan kita yang mengerti sampai seberapa makanan kita masukkan ke dalam perut kita. Jangan sampai berlebihan. Ketika sudah berlebihan, maka ini akan menghambat aktivitas ibadah kita berikutnya. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, Ramadan melatih ruh kita untuk beribadah kepada Allah. Harapannya setelah Ramadan, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang baik ini tetap berlanjut dan tidak kita langgar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sampaikan satu cara untuk menekan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kendalikanlah nafsu makan kita di bulan Ramadan. Jangan semua minum itu diminum, jangan semua makan itu dimakan, dimasukkan ke dalam perut kita. Kalau sudah mulai terasa kenyang, cukuplah, nanti sambung lagi 2 jam berikutnya. Ya, masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Ramadan melatih kita untuk itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan selesai bulan Ramadan kita mampu menata diri kita dan menata nafsu kita, karena nafsu itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan kecuali bersama lahirnya dia ada nafsu yang ada di dalam dirinya. Aturlah nafsu kita, kendalikanlah nafsu kita dengan akal sehat kita. Insyaallah mudah-mudahan kita akan berjalan di atas jalan yang benar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu samii'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.